Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami ingin membahas mengenai materi e-commerce. Poin-poin apa saja sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama, mengenai apa sih pengertian dari e-commerce tersebut. Yang kedua, konsep apa saja yang termasuk ke dalam e-commerce. Yang ketiga, aspek teknis dan non-teknis yang terdapat dalam e-commerce. Yang keempat, mengenai m-commerce atau mobile commerce dan wajah baru e-commerce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahmad bin Negara. Di sini saya akan menjelaskan electronics e-commerce. Sebelum mulai dari itu, kita harus sudah tahu nih electronics e-commerce itu seperti apa sih? Electronic e-commerce itu cuma proses pembelian dan penjualan suatu produk antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan melalui jaringan tertentu. Terus juga dengan melibatkan transfer dana elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis yang memanfaatkan jaringan internet komputer antara penjual dan pembeli. Nah, jadi udah pada tahu kan? Cuma itu aja intinya, electronic e-commerce itu merupakan cuma proses pembelian dan penjualan suatu produk, jasa dan informasi melalui online, dan juga melibatkan transfer dana elektronik secara online juga. Nah, terus juga ada konsep-konsep dalam e-commerce nih. Yang pertama adalah konsep business to business, yaitu transaksi secara elektronik antara entitas atau objek bisnis yang satu ke objek bisnis yang lainnya. Terus juga yang kedua ada konsep business to customer. Itu merupakan karakteristik terbuka. Itu adalah untuk umum, di mana informasi disebarkan ke umum juga. Itu jadi halayak umum bisa dapat mengakses. Yang terakhir adalah merupakan sistem transaksi komunikasi antara perorangan nih, itu bisa juga disebut dengan proses customer to customer. Nah, itu sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Julianti. Di sini saya akan membahas mengenai aspek teknis dan non-teknis implementasi e-commerce. Aspek teknis adalah aspek reliabilitas teknologi elektronik sebagai inti serta piranti pendukungnya dalam hubungannya sebagai media niaga. Aspek teknis meliputi komponen-komponen perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang membangun. Yang pertama ada situs web, yaitu sebuah sistem komputer yang bertindak sebagai server bagi transaksi bisnis yang dilengkapi sistem basis data untuk data warehouse. Yang kedua ada jaringan komunikasi data, di mana sebagai media lalu lintas data antara klien atau pembeli dan server atau situs web. Yang ketiga ada protokol komunikasi data, yaitu berupa kumpulan aliran komunikasi data yang mengendalikan pertukaran atau pengiriman penerimaan data. Yang terakhir ada antarmuka pemakai atau user interface, di mana pada sisi pengguna, sistem komputer klien harus dilengkapi dengan perangkat lunak browser untuk mengakses data atau informasi pada situs web. Contohnya ada Firefox atau Google Chrome. Selanjutnya ada aspek non-teknis, yaitu aspek yang berkaitan dengan implikasi-implikasi yang terlahir dari pengaplikasian teknologi elektronik dalam dunia perdagangan. Beberapa aspek penting untuk diperhatikan adalah yang pertama ada aspek hukum, yaitu mengatur proses bisnis pada e-commerce untuk melindungi hak pembeli dan perusahaan penjual, misalnya untuk menyatakan bahwa suatu transaksi dinyatakan sah atau tidak. Yang kedua ada aspek etika elektronik, yaitu kode etik yang harus ditaati oleh perusahaan dalam kaitannya dengan hubungan antar perusahaan elektronik ataupun antar perusahaan dengan pelanggan, misalnya tentang kerahasiaan identitas pelanggan. Yang ketiga ada aspek ekonomi global, yaitu digunakan sebagai landasan yang berlaku universal di semua negara bagi para pelaku e-commerce. Selanjutnya ada m-commerce dan wajah baru e-commerce. M-commerce atau mobile commerce adalah pembelian dan penjualan jasa dan barang-barang melalui atau dengan alat wireless handheld, seperti telepon seluler dan personal digital assistant. Pembantu digital pribadi atau personal digital assistant adalah sebuah alat elektronik yang berbasis komputer dan berbentuk kecil, serta dapat dibawa kemana-mana. Selanjutnya, keterkaitan dengan m-commerce, yaitu ada terminologi dan standar m-commerce. Di antaranya ada SMS,
EMS, dan MMS. Yang kedua ada atribut m-commerce dan faktor ekonominya. Yang pertama ada mobilitas, di mana para pemakai membawa ponsel atau mobile device lainnya. Yang kedua ada jangkauan luas, orang dapat dihubungi atau dituju pada setiap waktu. Selanjutnya ada nilai tambah atribut m-commerce. Yang pertama ada instant connectivity, yaitu koneksi cepat dan mudah ke internet, intranet, alat mobile lainnya, dan database. Yang kedua ada localization, produk dan service, yaitu mengetahui di mana lokasi pemakai setiap saat dan memberikan layanan kepada para pemakai. Selanjutnya yaitu ada infrastruktur e-commerce dan m-commerce. Yang pertama yaitu infrastruktur teknologi informasi, yaitu ada internet, extranet, dan intranet. Yang kedua ada directory service, yaitu penyedia, pelaku bisnis, dan pengguna, dan salah satu jenis adalah DNS. Yang ketiga ada interface, yaitu suatu sistem koneksi dan interaksi antar hardware. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan intranet dan extranet? Intranet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP atau IP seperti internet, hanya saja digunakan dalam internal perusahaan, kantor, bahkan warung internet atau warnet di kalangan internet. Yang kedua, apa sih extranet? Extranet itu adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner, pelanggan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada infrastruktur m-commerce. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, terdiri dari telepon seluler, PDA yaitu Personal Digital Assistant, dan Attachable Keyboard. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Di antaranya ada tampilan layar aplikasi mobile, application middleware, dan wireless middleware. Yang ketiga ada media transmisi, di antaranya yaitu microwave, satelit, Bluetooth atau infrared, dan radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Patriasari. Saya ingin membahas tentang manfaat dan kelemahan e-commerce. Manfaat e-commerce dibagi menjadi 3, yaitu bagi konsumen, bagi masyarakat, dan bagi bisnis. Bagi konsumen, seseorang menjadi tidak perlu repot-repot keluar rumah untuk membeli barang kebutuhannya. Hanya dengan melihat produk online shop yang berbasis e-commerce, mereka dengan mudah mendapatkan kebutuhannya tanpa harus bersusah payah mengantri, dan transaksi online ini dilakukan 24 jam. Bagi masyarakat, e-commerce memungkinkan seseorang berbisnis tanpa keluar rumah. Dengan bermodal komputer dan jaringan internet, kegiatan e-commerce dapat dilakukan di mana saja. Harga yang ditawarkan oleh pengguna e-commerce pada barang produksinya rata-rata di bawah harga pasaran, dan tentunya banyak dilirik pembeli lokal maupun internasional. Bagi bisnis, dalam siklus jual-beli biasa pelanggan hanya mencangkup daerah itu saja, tetapi dalam e-commerce perusahaan dapat mengembangkan usahanya ke daerah bahkan negara lain, yang tentunya dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang kedua adalah kelemahan e-commerce. Yang pertama yaitu biaya yang tinggi, yang kedua kekhawatiran akan masalah keamanan, yang ketiga piranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Wajah baru e-commerce yaitu ada OLX, sebelumnya adalah tokobagus.com, ada Audioli, dan berniaga.com. Selanjutnya kesimpulan. Pengembangan aplikasi e-commerce bagi sebuah perusahaan atau lembaga merupakan proses yang cukup kompleks, melibatkan beberapa organisasi atau situs dalam penanganan security dan otoritas. Perangkat lunak aplikasi e-commerce dalam dunia bisnis dapat mendukung pemotongan rantai distribusi hingga konsumen dapat memperoleh suatu produk dengan harga yang lebih murah dan lebih praktis tanpa harus menghabiskan banyak tenaga dan biaya transportasi untuk memperoleh barang atau item yang diinginkan.